Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah dari kelas TI 22C4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12 dengan topik adaptasi dalam kepemimpinan. Materi ini dibimbing oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan dan penggerak perubahan. Makna adaptasi dalam perubahan. Dalam kepemimpinan, adaptasi adalah kemampuan memimpin untuk menyesuaikan gaya dan pendekatan dalam merespons perubahan, baik dari sisi lingkungan, teknologi, maupun dinamika sosial. Mengapa adaptasi penting? Yang pertama, teknologi perubahannya terlalu cepat. Jadi kita harus belajar cepat hal baru. Yang kedua, krisis global. Krisis global membuat situasi tidak pasti. Lalu yang ketiga ada perbedaan generasi. Generasi berbeda mempunyai cara pikir dan cara kerja yang berbeda. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Ekonomi tidak stabil, jadi kita harus siap menghadapi tantangan. Yang kelima, harapan publik yang berubah. Jadi perlu menyesuaikan cara kerja. Karakteristik pemimpin adaptif. Yang pertama, fleksibel. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, cerdas emosional, yaitu kita harus mampu mengelola emosi sendiri dan memahami emosi orang lain. Yang ketiga, tangguh atau resilient. Tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Yang keempat, terbuka belajar. Kita harus mau menerima masukan dan terus menerima dan belajar hal baru. Yang kelima, komunikatif dan empatik. Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami perasaan tim. Yang selanjutnya ada cara mengembangkan adaptasi. Yang pertama, tingkatkan self-awareness, yaitu kita harus sadar akan kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Lalu yang ketiga, terima feedback. Kita harus terbuka terhadap masukan untuk menjadi lebih baik. Terus yang keempat yaitu punya growth mindset, yaitu kita harus percaya pada kemampuan bahwa kita bisa berkembang. Yang terakhir, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Teori terkait adaptasi. Yang pertama, situational leadership. Kita harus menyesuaikan gaya dengan kesiapan tim. Misalnya, tim baru butuh arahan lebih jelas. Tim berpengalaman bisa diberi kebebasan lebih. Yang kedua ada transformational leadership. Kita harus menginspirasi perubahan melalui visi. Pemimpin menginspirasi perubahan dengan visi yang kuat, membuat tim semangat mengikuti arahan baru. Contoh pemimpin adaptif. Yang pertama ada Jacinda Ardern, yaitu orangnya empatik saat pandemi. Yang kedua Elon Musk, adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga ada Joko Widodo yang mendorong digitalisasi pemerintah. Selanjutnya ada tantangan dalam adaptasi. Yang pertama, budaya organisasi yang kaku, struktur dan kebiasaan lama yang sulit diubah. Yang kedua, kurang pelatihan, tidak ada pembekalan yang cukup untuk perubahan. Yang ketiga, ketakutan kehilangan kontrol, maksudnya pemimpin atau anggota takut kehilangan peran atau wewenang. Yang keempat, ada resistensi dari tim, yaitu tim menolak perubahan karena rasa tidak nyaman atau ketidakpastian.
Tips menjadi pemimpin adaptif. Yang pertama, kita harus aktif mendengar. Dengarkan masukan dari tim untuk memahami situasi dengan baik. Yang kedua, gunakan data dan intuisi. Ambil keputusan berdasarkan informasi dan naluri. Yang ketiga, refleksi gaya kepemimpinan. Gaya memimpin, yaitu mengevaluasi apakah cara memimpin sudah dengan kondisi atau belum. Yang terakhir yaitu latihan ketidakpastian. Kita harus membiasakan diri menghadapi situasi yang tidak terduga agar tetap tenang dan fleksibel. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu adaptasi dalam kepemimpinan sangat penting untuk menghadapi perubahan zaman, teknologi, dan situasi yang tidak pasti. Pemimpin yang adaptif mampu belajar dari pengalaman, terbuka terhadap masukan, serta fleksibel dalam gaya kepemimpinan. Dengan begitu, mereka dapat memimpin tim secara efektif di tengah tantangan yang terus berubah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.